Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara, pada pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk mengucap syukur berkat Tuhan untuk kita semua. Ya, dan tentu jangan lupa bagikan ya berkat Tuhan pada saudara untuk kita semua yang hadir, sehingga kita semua juga boleh mendapat berkat melalui kesaksian saudara ya. Puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Dan hati kami penuh dengan ucapan syukur. Dan mari Tuhan, Kau urapi Tuhan setiap anak-Mu yang akan memberikan kesaksian. Mari Tuhan, supaya kesaksian yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Tuhan urapi setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada hari ini. Dari asal kolektan, pemain musik, WL, singer, yang di AVD dan hamba Tuhan yang akan memberikan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat yang ada dalam perjalanan dari mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama dan berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Baik, bagi Bapak Ibu Saudara, saya infokan kembali. Jadi bagi yang mau untuk memberikan kesaksian, nanti boleh siap-siap di sebelah sini. Nanti untuk setelah lagu pertama, saya akan persilahkan bagi yang mau kesaksian boleh maju ke depan. Oke, sekali lagi dong, Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom Gereja Rehoboth. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Karena ini mungkin awal tahun 2024, boleh kasih salam dulu, mungkin selamat tahun baru. Atau yang belum ketemu di Natal, boleh kasih selamat Natal tahun baru. Atau boleh sapa hari ini, kanan kirinya, kasih senyuman terbaik. Mari sama-sama kita mau bersuka bagi Tuhan, amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan dan kita rayakan kemenangan hari ini, amin. Mari kita semua katakan
saudara yang mau kesaksian, dipersilahkan maju ke depan. Apakah ada? Oke, sejauh ini belum ada ya. Nanti kalau misalkan masih ada di lagu kedua, setelah lagu kedua masih dipersilahkan boleh untuk kesaksian ya. Jadi boleh persiapkan diri. Terima kasih. Oke, mari kita sama-sama lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Boleh kasih sorak-sorai terbaik sekali lagi bagi Tuhan kita yang datang hari ini. Datang untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Kita sama-sama mau angkat tangan, kita mau angkat suara kita untuk puji Tuhan. Amin. Let's go. Terpujilah namamu Tuhan.
Sorry, ada Ibu boleh. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, selamat tahun baru saudara-saudara sekalian. Saya tiba-tiba mau bersaksi, tadi sama sekali gak ada niat. Tapi kayak sepertinya Tuhan mendorong saya untuk menyaksikan. Sama mulai tahun 2001 sampai sekarang itu, sudah 2,5 tahun ini, saya merasakan begitu banyak tekanan. Setelah suami saya meninggal, saya di rumah, anak-anak jaga jauh semua. Dan waktu itu saya harus terus di radiasi mulai Desember 2001, Juli dan Desember 2002. Nah terakhir tuh saya tuh rasanya aduh Tuhan, saya udah gak tahan lagi. Kalau terus di radiasi badan saya udah gak kuat gitu. Dan waktu itu dokter menyatakan saya harus dioperasi lagi karena kelenjar getah bening kiri dan kanan itu ada benjolan. Dan saya terus bergumul, Tuhan saya tidak mau dioperasi. Saya tetap tidak mau dioperasi. Terus anak saya bilang ya nanti aja periksa Mi gimana. Kalau gimana hasilnya saya bilang walaupun bagaimanapun hasilnya saya tidak mau dioperasi. Dan saya terus bergumul, saya berdoa sama Tuhan, pokoknya saya tidak mau operasi. Waktu itu memang pernah dinubuatkan katanya. Waktu ada Zoom meeting, satu hamba Tuhan dari luar negeri, saya bilang katanya seperti Raja Wali itu, 40 tahun tuh harus dicabuti bulu-bulunya, semua kukunya segala. Tapi nanti setelah itu akan kembali bisa terbang lebih tinggi katanya. Dan waktu terakhir dia bilang, Bu Elsie tangkap ini. Saya tidak kenal Anda tapi Tuhan bilang kata doa-doa Bu Elsie itu walaupun di kamar tetap sama Tuhan tuh disontreng. Itu satu kekuatan buat saya. Dan setelah itu saya diperiksa ulang di rumah sakit lain. Dan ketika periksa di tempat lain katanya bukan cancer gitu. Tapi si dokter bilang ini tetap harus di CT scan lagi atau apa. Saya turut aja, terus terakhir dokter bilang karena ada pembedaan pendapat, lebih baik PET scan aja ke Jakarta. Nah Februari itu 2022 saya PET scan ke Jakarta. Dan puji Tuhan hasilnya itu bukan cancer. Sungguh luar biasa Tuhan itu ya. Memberikan saya kekuatan demi kekuatan dan memberikan mujizat demi mujizat. Setiap hari saya rasakan begitu tangan Tuhan kuat menopang saya. Dan di akhir tahun ini saya merasakan begitu banyak. Berapa minggu yang lalu mulai akhir November sampai Desember itu selalu ada aja masalah gitu. Sampai waktu hari Minggu saya mau ke gereja tuh ada satu masalah, terus ketika saya merenung dan berdoa Tuhan bilang semua baik. Semua baik. Tuhan kasih satu lagu semua baik. Nah tapi terus berjalan persoalan. Minggu depannya waktu di mobil saya juga bilang sama Bu Betty, waduh luar biasa ini terus menerus pencobaannya masalahnya gitu. Waktu duduk di gereja satu lagu memberikan saya kekuatan bahwa dia itu pembuat mujizat. Begitu luar biasanya masalahmu tapi lebih hebat Tuhanku. Nah itu satu lagu itu waktu di gereja memberikan saya kembali semangat. Puji Tuhan sampai saat ini terus menerus sampai akhir tahun saya baru merasakan begitu Tuhan itu baik.
saya diberi kekuatan, terus kekuatan. Sehingga saya dapat melewati semuanya. Dan tahun ini, yaitu tahun 2004, pertama kali saya beribadah saat ini. Begitu saya merasa, begitu mulai itu rasa sukacita luar biasa. Dan setelah itu saya merasa, aduh, terharu Tuhan itu begitu baik pada saya. Satu demi satu pergumulan maupun masalah saya lewati. Tapi saya mendapat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video kesaksian dari jemaat kita juga, jadi boleh diputar. 2023. Tuhan berkati dengan semua kejadian, entah itu suka entah duka, tapi satu hal gak pernah hilang, bahwa Tuhan selalu menyertai. Karena apa? Mungkin kita ada kendala, manusia itu punya kendala, tapi ingat, yang pegang kendali adalah Tuhan. Jadi selalu berpegang pada Tuhan karena Dia yang pegang kendali. Jangan protes di tengah proses, itu aja. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih. Natal ini, saya tahun ini dikasih sukacita, kasih berkat yang melimpah. Terima kasih semuanya udah saya beresin ya. Kedua, saya juga minta maaf sama Tuhan bahwa tahun ini juga saya nggak pernah diperhatikan baik baca Alkitab, baca apa, selalu bolong banyak. Lantaran saya banyak pikiran. Sekarang urusan saya beres. Mudah-mudahan Tuhan kasih semangat saya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk perusahaan ini. Selama udah hampir 7 tahun ya kita bareng-bareng. Puji Tuhan, semuanya masih kompak-kompak semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sama Tuhan di tahun ini juga. Saya juga ada sih ya masalah pernah sakit kemarin sampai habis bulan lebih. Tapi Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Dan sekali lagi terima kasih sama semuanya. Kita harus kompak semua solid. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sebelum-belumnya tahun-tahun yang lalu saya tidak pernah bergabung dengan saudara-saudara seiman. Setelah bergabung ini dengan saudara-saudara semua ada 7 orang, saya merasakan satu sukacita gitu ya. Dan kalau seandainya di rumah, perasaan saya tuh seperti apa namanya, fokus sekali gitu ya. Jadi saya bergabung sama teman-teman. Kalau hari Minggu setelah kebaktian saya pergi main kemana. Terlebih lagi setelah saya ikut Sharon dengan Bumi Maria ya, perasaan saya tuh lebih lagi, lebih merasakan satu sukacita yang luar biasa. Bergabung dengan saudara-saudara di iman, perasaan saya sangat bersyukur sama Tuhan. Ya, tadinya kalau di rumah tuh suntuk sekali. Tapi setelah bergabung dengan saudara-saudara seiman dan kebetulan ikut Sharon dengan Ibu Maria, saya tuh bersyukur sekali. Seperti yang punya anak-anak banyak. Ya puji Tuhan punya Sharon K2 ini punya tante, om, cici, koko, bareng-bareng, keluarga bareng yang bisa bertumbuh bersama, yang sayang, yang banyak nasihat, banyak juga yang bisa dipelajari dari Sharon K2 ini. Terima kasih untuk semua keluarga Sharon K2. Tuhan berkati semuanya, semoga tetap sehat, tetap menjadi berkat dimanapun, sukses terus dimanapun, dan tetap siaran bersama. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri sekali lagi. Hari ini mau sama-sama datang ke hadiratnya Tuhan. Kita mau siapkan hati kita semua. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau sampai tahun ini Tuhan masih pimpin, masih tolong kita semua. Perbuatan tanganmu
sungguh bersyukur Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu Yesus. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu, buat setiap cinta-Mu buat hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap keberadaan kami hari ini. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tahu kami berjalan bersama Allah yang hebat. Kami berjalan bersama Allah yang hidup. Kami siap Tuhan untuk berjalan bersama Engkau Tuhan di tahun ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Berikan hati yang sukacita Tuhan. Berikan hati kami Tuhan yang berlimpah dengan syukur Tuhan. Biar apa yang kami beri Tuhan bisa memperluas kerajaan Allah. Kami mau serahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah memuji, berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat memberi. Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami juga boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Bapak kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada pengelola keuangan yang Tuhan sudah pilih untuk mengelola setiap sen yang Tuhan punya supaya boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahannya ini untuk boleh menjadi berkat pada pagi hari ini. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan dan Tuhan akan membuka setiap hati kami, memberikan pencerahan melalui Roh Kudus-Mu sehingga setiap kami Tuhan boleh sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan buat kami pada pagi hari ini. Berterima kasih. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan dan kejayaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, saya mohon maaf dulu ini suaranya agak sedikit
ya terganggu. Ya, jadi biasanya jauh lebih baik dari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul ya sesuai dengan tema besar dari Gereja Rehoboth tahun 2024 ini, yaitu peran keluarga dalam pertumbuhan gereja. Dan di minggu pertama tahun 2024 ini, firman Tuhan saya beri judul The Greatest of All, ya, yang terbesar dari semuanya. Dan itu diambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita akan bersama-sama membuka 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, jadi ini satu perikop yang sangat terkenal sekali dan mungkin sudah lama ya Bapak Ibu Saudara tidak mendengar khotbah atau pembicaraan tentang kasih. Ya, tapi pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat betapa pentingnya ya kasih yang menjadi dasar kehidupan dari setiap orang percaya. Ya, karena tanpa ini kita akan melihat nanti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ini. Saya akan bacakan buat kita semua ya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Berbahagialah barang siapa yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hatinya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bisa tolong dibantu untuk slide yang kedua. Alkitab itu tidak dituliskan kepada kita. Ya, sekali lagi, Alkitab itu tidak dituliskan kepada kita. Tetapi tentu Alkitab
Ini sangat berguna bagi kita. Artinya Alkitab itu ditulis pada saat dan zaman di mana itu ditujukan kepada misalnya perjanjian lama untuk bangsa Yahudi. Ya, tentu karena ditujukan kepada mereka, tentu memakai bahasa, budaya, ya, dan semua yang berhubungan dengan saat atau keadaan pada saat itu. Ya. Tetapi kalau kita lihat manfaat dari Alkitab, kita akan melihat bahwa itu masih relevan sampai kepada kehidupan kita zaman sekarang. Oleh karena itu, kalau saudara mencari misalnya kata komputer, ya, di Alkitab, ada enggak? Ya, handphone, ya, apalagi TikTok, ya, Facebook, ya, sosmed, rokok, ya, saudara nggak akan pernah ketemu. Ya, kenapa? Karena kata-kata ini muncul ya jauh setelah zaman ya Alkitab ditulis. Jadi jangan berharap untuk menemukan ya kata-kata yang mungkin baru muncul nanti dan saudara cari di Alkitab. Tetapi apa yang ingin saya katakan adalah bahwa walaupun ya ada banyak hal-hal yang baru yang muncul, tapi kita bisa belajar banyak dari apa yang terjadi di dalam Alkitab. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar dari 1 Korintus. Ya. Kita akan belajar dari surat Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti firman Tuhan, kita pernah membahas bagaimana di dalam perjalanan rasul-rasul di Kisah Para Rasul. Ya, waktu itu saya membawakan waktu Rasul Paulus ada di Athena. Dan setelah dari Athena, sekarang Rasul Paulus pergi ke Efesus. Ya, Rasul Paulus pada saat itu dia kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Ya, jadi dari Athena Rasul Paulus ke Korintus dan dia tinggal di sana selama kurang lebih 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun Rasul Paulus tinggal di Korintus. Dari Korintus Rasul Paulus pergi ke Efesus. Dan dia tinggal waktu itu kurang lebih mungkin sudah 2 tahun dan dia mendapatkan berita ya baik dari orang Korintus yang datang ke Efesus ya yang bercerita tentang keadaan jemaat di Korintus, juga dari surat yang dikirim oleh jemaat Korintus kepada Rasul Paulus yang ada di Efesus. Nah, di sini Rasul Paulus tentu menjawab ya sebagai orang yang pertama mendirikan jemaat di Korintus, dia seperti gembala buat mereka. Jadi ini adalah surat gembala kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca ya di 1 Korintus ini, kita akan menemukan bahwa jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang maju. Ya, ada banyak orang yang dimenangkan oleh Rasul Paulus ketika dia berada di Korintus. Dan begitu luar biasa ditulis bahwa mereka tidak kekurangan dengan karunia roh. Ya, boleh dibilang mereka memiliki hal yang sangat lengkap. Ya, jadi semua mereka miliki. Jadi jemaat yang sebetulnya adalah jemaat yang memang baru bertumbuh, baru berkembang, tapi mereka memiliki karunia yang sangat lengkap, sangat komplit. Ya, silakan nanti dibaca di keseluruhan dari surat 1 Korintus ini. Nah, ternyata tetapi di dalam jemaat ini juga terdapat banyak sekali permasalahan. Ya, dan permasalahan yang sangat kompleks, ya juga bukan permasalahan yang ringan tentu. Ya, permasalahan yang cukup bahkan sangat berat. Ya, saya mencatat ada kurang lebih 5 permasalahan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Yang pertama itu tentang perpecahan. Ya, di sana ada perpecahan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai yang ke-12, kita akan menemukan ternyata di sana mereka memiliki golongan, kelompok-kelompok. Ya, jadi ada orang yang lebih mengutamakan ajaran mungkin dari
dicatat di sini itu dari Rasul Paulus. Ada juga yang ke Apolos, ada juga yang ke Kefas, ke Petrus, ada juga yang ke Kristus. Minimal di gereja di Korintus pada saat itu ada 4 golongan orang yang mengidolakan pemimpin yang berbeda. Kebayang nggak? Ya, kalau kita sekarang di sini, misalnya Bapak Ibu sekalian punya idolanya beda. Saya hanya mau dengar kalau Bapak Gembala yang ngomong. Kalau saya enggak, saya lebih cenderung sama Ibu Gembala. Oh enggak, kalau saya lebih cenderung sama Pak Yakobus. Oh enggak, saya lebih cenderung sama Pak Gunawan, Pak Yanto, Pak Stefanus. Kebayang enggak? Ya, setiap kita punya pemikiran yang hanya akan mungkin dengar kepada ya yang kita idolakan. Nah, ini terjadi di jemaat di Korintus, ya. Yang kedua, itu di Korintus juga terjadi kehidupan yang tidak bermoral. Ini terjadi di gereja, Saudara, ya, orang-orang yang ada di gereja. Dikatakan di sana ada orang yang tinggal sama istri ayahnya, kebayang enggak? Ya, hidup sama ibu tiri. Ya, luar biasa sekali kan? Begitu tidak bermoral. Ya, dan di Korintus juga adalah merupakan pusat dari penyembahan Dewi Aphrodite, Dewi Cinta. Ya, jadi di kuilnya itu disediakan perempuan-perempuan untuk melayani, ya, mungkin kaum pria yang datang ke sana. Bahkan ada yang mengatakan pada saat itu sebagai pusat penyembahan dari Dewi Aphrodite, di kuil itu ada disediakan 1000 wanita. Wow, serem nggak? Ya, 1000 wanita disediakan di kuil Aphrodite untuk melayani ya orang-orang yang ke sana. Dan termasuk juga ada jemaatnya ya orang percaya di Korintus. Serem ya? Makanya ada istilah dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Corinthianism atau Corinthianize. Itu adalah berbicara tentang apa? Hidup yang tidak bermoral dalam nafsu seksual. Ya, sampai ada istilah itu untuk Korintus. Ya, Corinthianism atau Corinthianize. Jadi kehidupan moral yang tidak baik, immoral secara seksual. Ya, bayangin aja hidup dengan ibu tiri. Ya, serem banget gitu. Ya, tapi itu terjadi, ya, sejarah mencatat ya keadaan di Korintus. Apalagi yang ketiga dikatakan mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Saudara, di gereja di Korintus pada saat itu tentu ada masalah, betul tidak? Ya, tetapi masalah yang ada itu tidak bisa diselesaikan di dalam gereja. Makanya mereka meminta bantuan untuk apa? Orang luar menyelesaikan masalah. Makanya Rasul Paulus tentu saja sangat kecewa. Ya, apakah enggak ada gitu ya di gereja, di orang-orang percaya yang bisa menyelesaikan masalah? Kenapa harus mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Ya kan? Sungguh sangat mengecewakan. Ya. Artinya apa yang terjadi pada saat itu di Korintus? Berarti ada orang-orang yang berpikir apa? Ingin menang sendiri. Orang yang berpikir tidak mau rugi. Ya kan? Orang yang berpikir egois. Ya. Makanya dia tidak mau berdamai. Ya, lebih baik mencari mungkin apa keadilan di luar ya daripada mungkin rugi atau dirugikan. Dan tentu saja Rasul Paulus menulis hal ini kepada jemaat di Korintus. Apalagi perselisihan karena soal makanan. Ya. Di sana ada yang menganggap bahwa memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu tidak apa-apa. It's okay. Ya, makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kemungkinan ini adalah dari orang-orang Yunani ya yang biasa mungkin menyembah berhala ya dewa-dewa dan kemudian makanannya dimakan. Sebagian lagi mengatakan enggak boleh ya memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ya kemungkinan orang-orang Yahudi tentu ya yang
tidak mengizinkan mereka untuk memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi ini pun terjadi perselisihan, pertentangan di antara mereka. Ya, apalagi yang kelima, ya, pengertian tentang kebangkitan. Ada jemaat yang pada saat itu tidak percaya ada kebangkitan dari orang yang sudah mati. Rasul Paulus mengatakan kalau itu tidak ada, berarti Kristus juga tidak bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, ya berarti nggak ada pengharapan. Betul? Udah aja makan, minum lah seenaknya gitu kan, toh mati selesai. Ya, tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa ada kebangkitan. Bahkan kemudian juga dia berbicara tentang kebangkitan dari tubuh orang-orang percaya, ya, di 1 Korintus 15. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa karunia rohani di Korintus lengkap. Ya. Perkembangan jemaat berkembang dengan luar biasa. Tetapi harus diingat juga bahwa di dalam jemaat di Korintus ada masalah yang sangat besar. Ya, ada masalah yang sangat berbahaya sekali. Ya, karena apa? Ya karena dikatakan mereka masih hidup, ya seperti kanak-kanak, belum dewasa. Ajaran kekristenan, ya, adalah ajaran yang paling hebat, saudara, yang paling top, yang paling super. Ya, tidak ada yang bisa menandingi, ya, ajaran kekristenan, baik itu melalui religi, agama-agama dunia, melalui filosofi yang ada baik di barat ataupun di timur. Ya, apa yang menyebabkan kekristenan menjadi agama yang luar biasa? Ya, karena kekristenan mendasari segala sesuatunya dengan apa? Kasih. Ya, kasih yang menjadi core, yang menjadi inti dari ajaran kekristenan. Dan itu tidak bisa ditandingi oleh ajaran siapapun. Dan itu dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Kasih yang seperti apa? Ya, kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Ya, kasih meskipun, kasih walaupun, itu yang diajarkan oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka di dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39, ya. Saya akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya. Ya, ini orang-orang Farisi yang bertanya, ya. Juga orang-orang Saduki dan yang lain-lainnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, 10 hukum Taurat dirangkum menjadi 2. Kasih kepada Tuhan, kepada Allah, dan kasih kepada sesama manusia. Perikop yang tadi sudah saya bacakan buat kita semua di 1 Korintus pasal yang ke-13 adalah solusi, ya, dari banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ya, saya katakan selalu bahwa Alkitab akan senantiasa relevan, ya, karena Alkitab adalah firman Allah. Ya, sepanjang zaman seperti yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ayat 1 sampai 3 tadi dikatakan walaupun kita bisa berbahasa semua manusia, berbahasa semua malaikat, memiliki karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, memiliki iman yang sempurna, membagikan semua harta bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar.
dikatakan tetapi kalau tanpa kasih semuanya tidak berguna. Bapak Ibu sekalian, semuanya sia-sia, semuanya tidak berfaedah kalau itu tidak dilandasi oleh kasih. Jadi kasih agape ya adalah dasar dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita maju dalam tadi ayat 4 sampai dengan ayat 10 dituliskan ciri-ciri atau karakteristik atau sifat dari kasih. Ada sabar, ada murah hati, ada tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong dan seterusnya. Kalau kita bertanya, mungkin nggak sih kita memiliki semua itu? Nah pasti kita akan berpikir, nggak mungkin. Ya, ada banyak hal yang paling gampang, misalnya pernah nggak kita tidak menyimpan kesalahan orang lain? Saya kasih satu contoh saja. Ya, mungkin ada yang sekarang bilang, saya nggak akan pernah ngelupain orang itu seumur hidup saya, ya kan? Sekarang saya nggak akan nyatet lagi di catatan saya pakai kertas nanti hilang. Ya, saya catat sekarang di cloud, di komputer gitu ya, supaya ingat terus sepanjang masa bahwa dia pernah menyakiti saya. Ya. Itu kan sifat dari kita. Ya, bahwa kita seringkali ya salah satunya tadi menyimpan kesalahan orang lain. Kalau Rasul Paulus mengatakan kalau masih ada iri hati, ya berarti kamu masih manusia duniawi. Nah, di sini tentu kembali bahwa kasih itu bukan karena kita. Ya, bukan karena kehebatan kita. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan bahwa apa? Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Jadi kasih itu adalah karya Roh Kudus. Tidak mungkin seseorang bisa memiliki kasih agape kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hidupnya. Dan itu anugerah. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus dikirim untuk tinggal di dalam hati kita. Untuk menyertai kita selama-lamanya. Ya, jadi kemampuan untuk mengasihi itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itu yang menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dalam ayat yang ke-11 dan ke-12. Semua perselisihan dan iri hati terjadi karena sifat manusia duniawi. Betul ya? Perselisihan, iri hati, ya mau ditambah yang lain-lain tadi, ya. Menyimpan kesalahan orang lain, ya tidak sabar, apalagi tidak murah hati, silahkan. Ya bahwa itu adalah sifat manusia duniawi, sifat kanak-kanak yang belum dewasa di dalam Kristus. Rasul Paulus mengatakan jemaat yang belum dewasa diberi minum dari susu, betul tidak? Tapi jemaat yang dewasa diberi makanan yang keras. Ya, dan hari ini surat Rasul Paulus berbicara tentu tentang makanan yang keras. Ya, supaya kita tidak selalu, ya, apalagi tadi kalau melihat contoh dari kehidupan di jemaat di Korintus sangat mengerikan sekali. Bapak Ibu sekalian, betul nggak? Sangat mengerikan. Di dalam jemaat di Korintus ada tadi golongan-golongan, ya, ada kehidupan immoral yang begitu luar biasa, menyeramkan, ya kan? Menakutkan sekali. Ya, dan itu terjadi di dalam jemaat di Korintus. Kalau perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita, apalagi ya perkataan kita seperti kanak-kanak, kira-kira kacau nggak? Ya kacau, saudara. Gereja pasti kacau juga. Ya, kalau kanak-kanak biasanya gimana sih? Kalau dia punya mainan, kira-kira kalau anak-anak gimana?
Ya, Bapak Ibu Saudara yang punya anak di rumah atau punya cucu, kalau dia punya mainan biasanya kalau anak-anak gimana? Bisa diganggu enggak? Ya, jangan harap. Ya, bisa dipinjam enggak? Kemungkinan enggak akan dikasih. Ya, apalagi kalau mainannya baru. Ya, pasti akan tadi pikirannya itu yang namanya pikiran anak-anak. Ya, semua egois karena dia anak-anak. Semua yang dipikirkan tentang punya dia. Ya, nggak peduli dia dengan yang lain. Mungkin kalau punya adik, punya kakak juga belum tentu akan dikasih. Megang aja nggak boleh, betul nggak? Ya, itu sifat dari kanak-kanak. Nah, tapi Rasul Paulus ingin supaya kita tidak seperti itu. Ya, kita menjadi dewasa. Ya, diperlukan kedewasaan di dalam Kristus. Inilah yang disebut dengan pengudusan, sanctification. Bapak Ibu Saudara, kita itu cukup sekali diselamatkan untuk selama-lamanya. Tetapi untuk menjadi kudus itu perlu proses. Saya senang dengan istilah progressive sanctification. Pengudusan yang progresif, ya, yang bertahap, ya, yang berlanjut. Ya, jadi enggak sekali saudara percaya kepada Tuhan, saudara diselamatkan, saudara dikuduskan, udah selesai. Enggak. Ya, kita perlu untuk dikuduskan secara bertahap, secara progresif. Ya, jadi semakin hari itu kita menjadi semakin baik, semakin hari kita menjadi semakin dewasa. Ya, melalui apa? Tadi, ya, kuncinya melalui agape, kasih Kristus. Ya, perlu waktu yang cukup lama, Bapak Ibu Saudara, sampai kapan pengudusan ini akan berakhir? Sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Atau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu baru selesai. Tapi selama itu kita perlu untuk semakin didewasakan di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Yang terakhir di ayat yang ke-13 dikatakan hanya tinggal 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya ialah kasih. Kalau kita renungkan kenapa kasih yang terbesar, ya saudara bisa baca dan saudara pasti akan tahu. Iman, pengharapan itu untuk siapa? Ya, untuk kepentingan siapa kalau saya tanyakan? Saya punya iman. Saya punya pengharapan, berarti kepentingannya saya. Betul enggak? Iya kan? Karena saya beriman, saya berpengharapan untuk kepentingan saya. Kalau saya tanya kasih, untuk siapa? Untuk saya atau untuk orang lain? Ya, kasih itu untuk kepentingan orang lain. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Makanya dikatakan tinggal 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Iman itu apa? Kalau kita baca Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kalau apa yang kita harapkan sudah terbukti, apa yang tidak kita lihat sudah nyata, itu iman dan pengharapan lagi bukan? Bukan. Orang sudah nyata, sudah terbukti, sudah jelas. Jadi iman, pengharapan dikatakan selesai. Ya, tetapi kasih akan berlangsung terus selama-lamanya. Bahkan sampai kekekalan. Ya, kita tetap membutuhkan kasih. Ya, jadi sekali lagi kasih adalah yang terbesar di antara semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan, tindakan kita ya, harus dilandasi oleh kasih. Ada beberapa hal yang mungkin saya bisa ambil contoh ya di istilah zaman sekarang. Ya, tahu yang namanya EGP? Tahu EGP? Ya, nanti di KU2 pasti tahu nih, KU1 tahu nggak? Ngikutin nggak? EGP apa? Emang gua pikirin, tahu nggak? Banyak kan anak muda sekarang kalau diajak ngomong itu EGP, pergi aja. Emang gua pikirin, ya itu mah urusan lo,
bukan urusan gua. Apalagi ya, mungkin yang suka update status. Ya. Ya, tentu kita harus berpikir ya pagi hari ini. Nggak apa-apa lah, lagi makan-makan, lagi jalan-jalan, foto, kirim. Apalagi ya, tentu ada banyak hal. Ya, makan makanan yang tadi contoh. Ya, emang masalah gitu kalau saya makan, kamu nggak suka, kamu nggak makan? Ya, misalnya babi, saya nggak suka makan babi nih. Ya, tapi anak istri saya sebagian besar atau mungkin sekarang semua sudah ya bisa atau doyan makan babi. Ya. Nah, yang di sini saya ingin kasih contoh adalah apa yang terjadi ketika pada saat itu memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Supaya kita berpikir. Rasul Paulus mengatakan bukan pertimbangan diri sendiri. Ya, 1 Korintus 10 ayat 29 ayat 33. Bukan EGP. Tapi yang harus dipertimbangkan adalah keberatan naluri orang lain. Kebayang gak? Wah susah tuh kalau gitu mah. Ya tapi firman Tuhan berkata seperti itu. Ya pertimbangkan naluri atau keberatan orang lain. Kenapa? Kalau kita memakan makanan yang ternyata itu membuat saudara kita yang lemah imannya menjadi meninggalkan Tuhan, bagaimana? Kita bertanggung jawab. Serem saudara, kalau baca di Lukas 17, itu dikatakan kalau ada orang yang berbuat seperti itu, ya gantungin kilangan di lehernya, tenggelamkan dia ke laut. Ya kan? Karena tidak mau dia ya peduli dengan orang yang lemah imannya. Nah, ada banyak hal yang tentu kita belajar dari apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Betul-betul menjadi pertimbangan kita. Kalau saya dengan keluarga itu nggak jadi masalah. Satu saat kita pergi ke restoran yang jual babi khusus. Saya ikut. Nggak jadi masalah kan. Mereka makan babi, saya makan kuah telur. Ya. Telur dan kuah tinggal minta aja gitu kan. Yang jadi masalah apa? Waktu bayar. Ya kan? Pak, bayar Pak. Yang makan siapa? Ya, jadi itu aja masalahnya. Ya, bukan menjadi melemahkan iman saya, enggak. Ya, tapi ada sebagian mungkin yang tadi tidak bisa. Betul enggak? Ya, jadi kembali menjadi pertimbangan kita, bukan ya kita melihat diri kita, pertimbangannya dari orang lain. Itu kasih. Ya, karena kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Yang terakhir, saya ingin mendefinisikan ya bahwa kasih itu tentang tindakan bagaimana kita taat dan melakukan firman Tuhan. Dan juga tentang bagaimana kita melayani sesama kita, melayani orang lain. Jelas ya? Kasih itu tentang bagaimana kita ya taat dan melakukan firman Allah. Yang pertama kan Allah kan. Yang kedua adalah bagaimana kita melayani sesama kita. Melayani orang lain. Ya, kita sekarang di gereja, tapi mungkin juga kita di luar. Ya, apakah kita memiliki kasih itu? Ya, jadi with love ya, we obey God and we serve one another. Simple ya. Ya kan? Dengan kasih kita taat, ya, kita melayani, kita taat dan melakukan firman Tuhan, juga kita melayani yang lain. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki fondasi ini, ya, gereja Rehoboth akan bertumbuh dengan luar biasa. Dan akan menjadi berkat, ya, bukan hanya di tengah-tengah kita, tapi di kota kita, di mana Tuhan menempatkan kita. Amin. Ya, mari kita melakukan firman Tuhan. Taat kepada Tuhan, ya, lakukan firman-Nya, layani sesama kita dengan dasar
kasih agape, kasih yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami kembali diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami. Tolong kami untuk boleh taat dan melakukan firman Tuhan. Juga kami boleh melayani saudara-saudara kami seiman di dalam gereja, juga tentu di rumah tangga masing-masing dengan dasar kasih yang dari Tuhan. Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami mau Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam perjalanan hidup kami. Ampuni kami kalau ada di antara kami Tuhan yang hadir mungkin pada pagi hari ini masih memiliki hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kuduskan kami Tuhan hari lepas hari, supaya kami boleh semakin dewasa melalui kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan, kekayaan dan kejayaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Ya puji Tuhan saudara, kita sudah sama-sama mendapat satu tip lagi ya untuk menjadi berkat, berperan di dalam pertumbuhan gereja. Maka kasih dari Allah perlu kita miliki dalam keluarga kita dan disalurkan kepada saudara-saudara seiman dan orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, ada pengumuman yang penting buat kita semua, yaitu pertama, bagi saudara yang masih mungkin tidak sengaja masih lupa ya untuk persembahan syukur. Sebenarnya persembahan syukur itu saudara adalah satu ekspresi kita untuk berkat Tuhan, pertolongan Tuhan selama tahun 2023. Dan kita ekspresikan itu di dalam satu persembahan kepada Tuhan yang disebut persembahan syukur. Envelope-nya ada di depan, saudara bisa ambil. Dan saudara berdoa berapa banyak yang saudara berikan untuk Tuhan. Selanjutnya, ini yang penting juga untuk kita semua, bahwa Tuhan telah memanggil pulang ke surga Bapak Kang Iwan Jaya. Kang Iwan Jaya berusia 92 tahun. Dia meninggal pada tanggal 5 Jumat. Dan kemarin sudah tutup peti, kebaktian tutup peti. Nanti sore kebaktian penghiburan. Dan kebaktian pemberangkatan itu tanggal 9 hari Selasa. Ya. Kedua, Tuhan berita duka cita juga, Tuhan telah manggil pulang Bapak Benyamin Handoko. Kalau Bapak Kang Iwan Jaya, anak-anaknya dia sendiri ya, berbakti di KU1, anak-anaknya Bapak Budi dan Ibu Erlin. Ya, setia juga berbakti di KU1. Bapak Benyamin Handoko berumur 82 tahun. Kemarin Tuhan panggil pulang ke surga. Keluarganya yaitu anaknya itu dari Telma ya. Tentu banyak yang kenal. Jadi hari ini kebaktian tutup peti, jenazah ada di Nana Rohana, ruang D. Hari ini tutup peti jam 7 sore nanti, tentu malam. Dan besok langsung kebaktian pemberangkatan.
Jadi untuk Bapak Benyamin Handoko, besok hari ini tutup peti dan besok langsung kebaktian pemberangkatan. Ya. Oleh sebab begitu cepat ya. Dan kalau tidak sempat saya upload di WA group. Jadi pengumuman ini sebagai pengumuman untuk kita semua. Jadi hari ini tutup peti dan besok langsung kebaktian pemberangkatan. Selanjutnya terakhir yaitu kesaksian. Kesaksian kan sudah tahu bahwa bulan Januari adalah bulan kesaksian. Jadi berkat Tuhan jangan saudara hanya untuk saudara sendiri. Salurkan itu melalui kesaksian sehingga kita semua dapat berkat. Ya. Ada dua cara saudara. Pertama, saudara bisa bersaksi secara langsung. Seperti Ibu Elsia tadi. Gimana Tuhan tolong dengan begitu heran. Ya. Dari pertama didiagnosa ada CA, cancer. Dan tidak mau dioperasi, dia berdoa terus. Dan akhirnya diperiksa kembali, semuanya hilang. Ya, itu kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Nah saudara, Ibu Elsie maju ke depan untuk bersaksi. Dia tentu sudah persiapkan di rumah. Juga kedua bisa dengan cara direkam. Seperti tadi saudara lihat di screen, itu kesaksian dari anggota Sharon yang dipimpin oleh Ibu Maria. Itu di screen, direkam. Nah, saudara bisa juga dengan cara direkam. Tentu saudara harus bisa datang di gereja dibantu oleh saudara Daniel Gatot atau dari Sermin atau saudara rekam sendiri. Tapi saudara juga bisa langsung saudara, ya langsung untuk bersaksi secara langsung. Dan supaya banyak yang mendapat bagian, harap saudara bersaksinya 3 menit paling lama. Supaya kesaksian kita bisa mendengar dari beberapa orang. Ya. Dan itu dibuka seluruh minggu, tiap minggu pada bulan Desember. Bulan Januari, bulan Januari. Termasuk di KKP, KKW itu dipersilakan untuk saudara bersaksi. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri sama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Terima kasih untuk kesempatan kami mendengar satu hal lagi, di mana dapat membuat keluarga kami berperan di dalam pertumbuhan gereja. Dalam hal ini gereja Rehoboth. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan kami semua. Kami bersyukur Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian pada hari ini. Kami juga berdoa untuk kebaktian penghiburan untuk Bapak Kang Iwan Jaya almarhum pada sebentar sore jam 7 di gedung E, F dan G, dan juga kebaktian tutup peti di mana Tuhan telah panggil Bapak Benyamin Handoko di gedung di Nana Rohana ruang D. Mari Tuhan Kau sediakan pimpin supaya semuanya boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan kekuatan penghiburan dari surga sehingga Tuhan mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan, tapi mereka punya satu pengharapan yang pasti dalam Tuhan bahwa kami semua akan bertemu bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk sekali lagi untuk persembahan yang sudah diberikan.
Dan juga kami berdoa untuk persembahan syukur yang akan diberikan dan sudah diberikan. Tuhan berkati dengan berkat-Mu secara berlimpah. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami yang mempersiapkan pemilu pada bulan depan dan pemilihan calon legislatif. Tuhan sediakan tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan tenang dan aman. Kami berdoa untuk TNI Polri yang menjaga keamanan. Kami berdoa Tuhan supaya sekali lagi siapapun yang akan terpilih memimpin bangsa dan negara ini adalah orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang lebih maju pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak. Keberkati kami semua yang hadir pada kebaktian ini dengan berkat-Mu dari surga. Baik berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Kami akan masuk dalam minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak perlu ragu, kami tidak bertakut. Kami menyertai kami semua. Kami serahkan semua kegiatan pada minggu ini. Baik Natal, PGPK pada hari Rabu, dan juga Pastor Corner pada hari Kamisnya. Engkau sediakan tolong supaya semuanya juga boleh, acara ini juga boleh diberkati oleh Tuhan. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Allah, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Pada pertemuan Pastor Corner pada bulan Januari, kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan fisik melalui olahraga, pola makan sehat dan perawatan diri, serta menemukan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan roh. Bersama dengan Pendeta Dr. Yohanes Runkat, pertemuan ini akan diadakan pada hari Kamis, 12 Januari 2024 pukul 7 malam melalui Zoom Meeting.